Halo semua, kami dari grup kecil 1 yang ingin mempresentasikan video dari tugas mata kuliah farmakologi dasar yang beranggotakan Agatha Natasha, Adila Syasyabil, Garuh Dwi Saptono, Janang Kalalawa Nyampai, Francine Melitia Sowisa, Azel Cahyani, Yulita Neolaka. Dan di sini kami ingin membahas mengenai obat meropenem yang merupakan agen kemoterapeutik. Sebelum memulai dari presentasi video kami pada hari ini, dan di sini alangkah lebih baiknya kita menonton video mengenai obat meropenem terlebih dahulu. Mari kita saksikan. Power against Pseudomonas aeruginosa. Once meropenem reaches the PBPs located on the cytoplasmic membrane, it binds to them and interferes with their ability to create and modify the peptidoglycan layer. In Pseudomonas aeruginosa, meropenem has a high affinity for PBPs 2 and 3. This affinity is believed to be associated with its high anti-pseudomonal activity. As a result, the cell wall weakens, osmotic pressure builds, and the cell ruptures and dies. As a defense mechanism, bacteria develop resistance to antibiotics. The most common form of resistance to beta-lactam antibiotics is the production of beta-lactamases, enzymes that inactivate these antibiotics by breaking up the beta-lactam ring. Meropenem retains high activity against Pseudomonas aeruginosa, despite this organism's inherent resistance to many drug classes. Studies have shown that meropenem is not as easily degraded by beta-lactamases in the periplasmic space of gram-negative bacteria as other antibiotics. Meropenem has displayed significant stability to beta-lactamases of most categories, including penicillinases and cephalosporinases. Meropenem's stability is believed to be linked to the 6-alpha-hydroxyethyl side chain on its chemical structure. Nah, kita kan udah nonton mengenai gambaran meropenem. Meropenem adalah carbapenem atau meropenem mempunyai spektrum aktivitas yang lebar tetapi tidak aktif melawan beberapa strain Pseudomonas dan MRSA. Meropenem seharusnya menjadi antibiotik pilihan terakhir untuk mengobati infeksi yang sangat berarti infeksi yang terjadi. Uji kultur merupakan salah satu syarat penggunaan antibiotik restriksi. Berikut merupakan nama paten dan nama generik meropenem. Nama paten meropenem, ya meropenem itu sendiri. Lalu nama generiknya merem, caprenem, caronem, combipenem, dexipenem, granem, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan sediaan obat meropenem 500 mg dan 1 gram, yang dimana dalam setiap sediaannya merupakan serbuk injeksi intravena. Nah, dalam golongan dan klasifikasi obat, meropenem digolongkan sebagai beta-lactam dan dalam mengklasifikasinya, meropenem merupakan obat antibakteri atau antibiotik. Indikasi dari meropenem adalah pneumonia, infeksi saluran kemih, meningitis, infeksi polimikroba, dan masih banyak lagi. Lalu efek sampingnya mual, muntah, diare, nyeri perut, gangguan uji fungsi hati, dan masih banyak lagi. Farmakokinetik meropenem optimal bekerja sebagai antibiotik yang jalur pemberiannya melalui intravena dengan cara bolus ataupun infus. Beberapa studi mengenai meropenem telah membuktikan bahwa penetrasi meropenem ke jaringan dan cairan tubuh yang bersifat cepat dan dalam jumlah yang besar. Meropenem juga memiliki paruh waktu sampai 1 jam pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Meropenem didistribusikan secara luas dan akan dimetabolisme di dalam hati dengan hasil metabolit adalah ICI 213,689 dihasilkan dari hidrolisis ikatan beta-lactam. Kemudian untuk absorpsinya, waktu mencapai puncaknya diperkirakan dalam waktu 1 jam untuk jaringan dan 2-3 jam untuk cairan cerebrospinal. Kemudian untuk distribusi, setelah 30 menit pemberian meropenem melalui intravena, rata-rata dari konsentrasi plasma diperkirakan mencapai
23 mikrogram per mili untuk dosis 500 mg, dan 49 mikrogram per mili untuk dosis 1 gram, dan 115 mikrogram per mili untuk dosis 2 gram. Apabila pemberian dilakukan secara bolus, maka setelah 5 menit bolus intravena maka akan terdapat rata-rata dari konsentrasi plasma diperkirakan mencapai 52 mikrogram per mili untuk dosis 500 mg dan 112 mikrogram per mili untuk dosis 1 gram. Meropenem nantinya akan didistribusikan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Total distribusi volume pada orang dewasa adalah 15-20 mili dan anak-anak 0,3-0,4 liter per kilogram. Kemudian untuk metabolisme, meropenem dimetabolisme di hati, menghasilkan metabolit ICI 213,689 yang merupakan hasil hidrolisis dari ikatan beta-laktam. Kemudian eliminasi. Eliminasi dari meropenem 83% terjadi di urin melalui filtrasi dari glomerulus dan sekresi aktif tubulus. Farmakodinamik. Dan meropenem merupakan antibiotik spektrum luas golongan carbapenem yang bekerja melawan bakteri gram negatif dan positif serta anaerob. Meropenem nantinya akan menghambat sintesis dari dinding sel dengan cara melakukan penetrasi ke dalam dinding sel dari bakteri tersebut. Meropenem memiliki konsentrasi bakterisidal 1-2 kali lebih banyak dibandingkan konsentrasi bakteriostatiknya. Berikutnya, dosis dan cara pemberian. Yang pertama, disuntik melalui pembuluh darah intravena, dilakukan setiap 8 jam. Yang kedua, dosis orang dewasa berkisar pada 1,5 gram per hari setiap 8-12 jam. Berikutnya pada bayi dan anak-anak berusia antara 3-12 tahun. Dosis ini direkomendasikan adalah 10-40 mg per kilogram diberikan secara intravena. Dan yang terakhir, dosis setiap orang berbeda-beda. Pastikan selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan atau mengonsumsi obat. Nursing consideration. Yang pertama, isi botol untuk intravena dan penggunaan harus dilarutkan dengan 10,5 mili injeksi dextrosa.
5% atau injeksi natrium klorida 0,9%. Kocok vial dengan kuat sampai isinya larut. Kemudian encerkan larutan yang dilarutkan dengan pembawa yang sama hingga volume total 250 ml untuk mencapai konsentrasi 1,2 mg per mili. Berikutnya yang kedua, beritahu pasien yang diresepkan formulasi oral bahwa mereka dapat mengambil tablet tanpa memperhatikan makanan. Berikutnya yang ketiga, anjurkan pasien untuk tidak mengemudi atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan kewaspadaan mental dan koordinasi sampai mereka tahu bagaimana pengaruh obat terhadap mereka. Kemudian yang terakhir, ajarkan pasien untuk mengenali tanda dan gejala tendinitis atau ruptur tendon seperti nyeri, edema, atau radang tendon, atau kelemahan ketidakmampuan untuk menggunakan salah satu persendiannya. Selanjutnya, indeks keamanan kehamilan. Kategori kehamilan B. Tidak ada penelitian yang memadai dan terkontrol dengan baik dengan meropenem pada wanita hamil, karena studi reproduksi hewan tidak selalu memprediksi respon manusia. Obat ini harus digunakan selama kehamilan hanya jika diperlukan. Studi reproduksi telah dilakukan dengan meropenem pada tikus dengan dosis hingga 1000 mg per kilogram per hari, dan monyet Cynomolgus pada dosis hingga 360 mg per kilogram setiap hari. Berdasarkan perbandingan AUC, kira-kira 1,8 kali dan 33,7 kali lebih dan masing-masing dari paparan manusia pada dosis biasa 1 gram setiap 8 jam. Studi ini mengungkapkan tidak ada bukti gangguan kesuburan atau bahaya pada janin karena meropenem. Meskipun ada sedikit perubahan berat badan janin pada dosis yang ke 250 mg per kilo setiap harinya. Berdasarkan perbandingan AUC, 0,4 kali paparan manusia pada dosis 1 gram setiap 8 jam ke atas pada tikus. Special precaution. Sebelum menggunakan injeksi meropenem, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, beritahu atau tanyakan kepada dokter, apoteker, atau perawat apabila Anda memiliki alergi terhadap meropenem atau antibiotik lainnya. Yang kedua, beritahu dokter, apoteker, atau perawat mengenai obat resep dan non-resep lainnya seperti vitamin, suplemen nutrisi, dan produk herbal yang akan dikonsumsi atau direncanakan oleh dokter. Yang ketiga, beritahu dokter jika kita pernah mengalami kejang, lesi otak, atau penyakit ginjal. Yang keempat, beritahu dokter apabila Anda sedang hamil, berencana untuk hamil, atau sedang menyusui. Jika Anda sedang hamil dan menerima injeksi pada meropenem, maka sesegera mungkin untuk menghubungi dokter. Dan yang terakhir, jika Anda mengetahui bahwa injeksi meropenem ini dapat mempengaruhi kewaspadaan pada mental kita, jangan pernah mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin sampai tahu bagaimana obat ini dapat mempengaruhi kewaspadaan mental pada diri kita. Baik, ini referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun materi presentasi kami. Jika ada penulisan atau pengucapan kata yang salah, kami memohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.